Karomah dan keberkahan Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Husain Asy-Syafi'i lebih dikenal dengan Mbah Priuk, memang sangat terkenal dengan kewaliannya di kalangan masyarakat di Indonesia. Mbah Priuk adalah sosok ulama yang pernah berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Beliau dilahirkan di tanah Palembang pada tahun 1727. Namun usia beliau tak panjang. Pada umur 29 tahun Mbah Priuk mengembuskan napas terakhirnya, akibat sebuah kecelakaan di lautan pada tahun 1756. Setelah sekian waktu akhirnya terdamparlah jenazah Mbah Priuk di pinggiran pantai. Lokasi tepatnya adalah di pantai Tanjung Priuk. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Pondok Dayung. Kalau saat ini lokasi itu menjadi kompleks Satuan Komando Armada Angkatan Laut RI. Namun, kisah Mbah Priuk tak hanya berhenti sampai di situ. Menelusuri karomah kewalian Mbah Priuk, pada masa penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda hendak mendirikan sebuah pelabuhan di Pondok Dayung di dekat pusara Mbah Priuk. Bahkan berulang kali petugas pemerintahan kolonial Belanda selalu gagal untuk memindahkan makam itu. Sampai beberapa petugas itu jatuh sakit saat hendak membongkar makam Mbah Priuk. Bahkan, orang Belanda pada saat itu, ia pernah melihat ada orang berjubah putih memegang tasbih, pada saat makam Mbah Priuk mau dipindah. Orang Belanda lalu mencari seorang yang bisa berdialog dengan sosok itu, lalu sosok itu berkata, "Kalau mau dipindahkan temui adik saya yang di Palembang namanya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad." Setelah Habib Zain berkomunikasi dengan Habib Hasan, Mbah Priuk, barulah makam tersebut bisa dipindahkan ke Koja, Jakarta Utara. Makam itu pun masih berdiri kokoh di tengah hiruk pelabuhan Tanjung Priuk hingga saat ini. Ketika makam Mbah Priuk sudah dipindah, pada saat itu terjadilah eksekusi tahap kawasan makam Mbah Priuk yang ada di dalam area terminal peti kemas Tanjung Priuk. Kerusuhan dan bentrok pun terjadi warga dengan Satpol PP yang ingin menggusur makam Mbah Priuk pada tanggal 14 April tahun 2010. Pada saat itu terjadilah keanehan di luar nalar ketika 80 Satpol PP ingin masuk ke area makam, dan beberapa alat BKW alat berat, yang ingin merobohkan gapura pintu gerbang makam, tiba-tiba mati tak bisa dikendalikan sama sekali. Ketika rombongan Satpol PP ingin mencoba masuk ke dalam makam, tiba-tiba segerombol burung keluar dari atas makam Mbah Priuk. Burung-burung itu lalu mendatangi puluhan Satpol PP sambil membawa batu kecil lalu dijatuhkannya. Satpol PP pun lari ketakutan dengan adanya burung-burung itu. Tak hanya itu saja, karomah yang dimiliki Mbah Priuk juga dibuktikan dengan keluarnya cahaya warna emas dari makam tersebut. Cahaya itu menjulang sampai ke langit, dengan diiringi ribuan burung yang berterbangan. Ketika itu sebagian Satpol PP pun melihat ada rombongan berkuda yang keluar dari bangunan makam Mbah Priuk. Rombongan itu pun mendatangi Satpol PP seperti halnya orang mau berperang. Dengan adanya kejadian gaib tersebut, ada beberapa petugas Satpol PP yang tak mampu untuk mengganggu makam Mbah Priuk dan menghapi banyaknya warga yang menolak adanya penggusuran makam tersebut. Akhirnya semua petugas Satpol PP dan Brimob pun mengundurkan diri. Makam Mbah Priuk pun tak jadi dipindah dan bangunan makam saat ini masih berdiri tegak seperti sebelumnya. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya makam Mbah Priuk sampai saat ini menjadi tempat keramat dan bersejarah, selalu banyak dikunjungi penziarah dari berbagai penjuru pelosok untuk mengalap keberkahan Habib Hasan, Mbah Priuk. Demikian kisah karomah yang dimiliki Habib Hasan, Mbah Priuk, bahkan masih banyak karomah dan keberkahan beliau yang dirahasiakan. Karena dengan karomah beliau, kita bisa lebih tahu dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Maka dari itu kita jangan sekali mengganggu atau merusak peninggalan waliullah. Karena Allah SWT tak ridho apabila kekasihnya diganggu oleh hambanya yang mendoliminya. Semoga bermanfaat.